Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis, 16 Februari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Teguran yang Menghidupkan. Teguran yang menghidupkan. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 15 ayat yang ke-10. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami kembali ingin belajar dari kitab Amsal yang memberikan hikmat-hikmat untuk memimpin hidup kami dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Teguran yang menghidupkan. Teguran yang menghidupkan. Kenapa teguran itu yang menghidupkan? Teguran itu dalam artian yang lebih luas adalah sebuah pendidikan. Teguran berarti ada jalan yang salah kemudian diingatkan oleh pihak yang terkait agar kita tidak melakukannya. Tatkala kita mengendarai kendaraan bermotor, sudah merah kemudian masih tetap melajukan kendaraan, maka akan mendapatkan paket lengkap. Teguran dari polisi, kemudian surat tilang lengkap sudah. Itu sepaket. Teguran pun bisa tatkala kita harus masuk di jam tertentu, jam bekerja, jam sekolah, janji, lalu kita terlambat, maka kita pun akan mendapat teguran. Paket lengkap dari teguran. Kalau sering-sering terlambat, maka menjadi teguran ditambah kekurang percayaan orang lain kepada kita. Sahabat seperjalanan, demikian juga di dalam dunia sosial. Tatkala kita pergi ke luar negeri, kemana-kemana, tatkala sahabat seperjalanan pergi ke Singapura dengan sedemikian banyak aturan. Ada di sana adalah teguran berbuat baik tapi ditegur dan sebagai tindakan perbuatan yang tidak baik. Apa itu? Perbuatan baik yang dianggap tidak baik, yaitu memberi makan unggas di jalanan, burung di jalanan. Itu adalah tindakan menyalahi hukum dan kena undang-undang di sana. Akan didendakan sejumlah uang tertentu karena dilarang memberikan makanan kepada burung. Di berbagai negara pun punya aturan-aturan sendiri. Jadi teguran itu pada dasarnya apakah untuk menyusahkan kita? Tidak. Di dalam dunia sosial, teguran agar kita bisa mengikuti aturan-aturan sosial yang berlaku dan agar kita bisa diterima sebagai masyarakat yang bisa bersosial di komunitas manapun. Teguran di dalam aspek yang lebih luas seringkali kaitannya dengan orang tua dan guru yang menegur muridnya atau yang menegur anaknya. Apa itu fungsi teguran? Fungsi teguran itu adalah agar kita tidak berjalan di jalan yang salah, agar kita tidak melakukan kesalahan kemudian berulang kali, agar setiap kita itu mencapai sebuah kebaikan yang semakin maju di kemudian hari. Teguran itu memang tidak menyenangkan, orang lebih senang dipuji. Dalam sebuah tulisan yang saya baca, rupanya iblis akan bekerja bagaimana menjatuhkan manusia, yaitu dengan cara pujilah manusia setinggi-tingginya. Apapun yang dilakukannya dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa, pujilah. Orang yang dipuji itu akan masuk ke dalam lubang kalau tidak hati-hati. Kalau pujiannya ternyata punya makna yang menjatuhkan. Kalaupun sebut yang dipuji itu karena kelebihan-kelebihan kita, maka biasanya kita lebih berkonsentrasi, lebih menikmati pujian-pujian yang diberikan. Tatkala kita terlalu sibuk menikmati pujian yang diberikan, maka kita lupa kepada kekurangan yang harus diperbaiki. Mengingat tidak ada manusia yang sempurna dalam dunia ini sebaik-baik apapun. Ada hal-hal dalam hidupnya yang harus terus diperbaiki. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, belajarlah untuk menyukai teguran. Belajarlah untuk menikmati teguran dan belajarlah untuk berproses semakin baik melalui teguran. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Didikan yang keras kemudian dikaitkan dengan teguran. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar dan siapa benci kepada teguran akan mati. Jadi orang-orang yang benar itu bukan berarti tanpa kesalahan. Orang-orang yang benar bisa berbuat salah, namun tatkala dia menerima teguran, dia bisa menerima teguran dengan baik dan memperbaiki apa yang kemudian salah yang dilakukannya dan tidak mengulanginya lagi.
Dan firman Tuhan berkata, kalau tema ini berbicara tentang teguran yang menghidupkan, tetapi siapa yang benci kepada teguran akan mati. Orang yang benci kepada teguran akan mati. Apa mati di sini? Mati di sini adalah mati perkembangan, mati kedewasaan, mati kepekaan, mati kerendahan hati. Ini yang sulit. Seseorang yang sudah mati kerendahan hatinya, mati ketulusannya, mati kepekaannya kepada hal buruk yang harus dihindari, maka dia akan masuk ke dalam sebuah jurang yang membawa kematian buat dirinya sendiri. Sahabat seperjalanan, mari kita belajar sebagaimana banyak istilah sekarang, yaitu jangan suka baperan. Jangan suka baperan, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngambek. Sedikit-sedikit kemudian harga diri rasanya tidak dihargai. Sedikit-sedikit susah hatinya. Karena mengapa? Karena tidak terampil menghadapi teguran. Teguran dianggap sebagai bentuk penghinaan. Teguran sebagai bentuk tekanan. Teguran dianggap sebagai hal yang buruk dalam hidupnya. Tatkala pikiran-pikiran tersebut yang dikembangkan, maka tidak pernah ada sikap positif menyikapi teguran. Teguran dianggap sebagai penghinaan, teguran dianggap sebagai dominasi, teguran sebagai bentuk daripada tidak menghargai akan harga dirimu sendiri. Kalau berbicara tentang harga diri, sahabat seperjalanan, apa itu? Harga diri itu tidak diperjuangkan karena omongan dan kata-kata orang. Harga diri itu harus diperjuangkan dengan kualitas hidup, yaitu hidup yang tidak meninggalkan jalan yang benar. Harga diri itu akan meningkat tatkala kita bisa menyikapi teguran dengan rendah hati, bukan kemudian membenci teguran, karena firman Tuhan berkata, orang yang membenci teguran itu akan mati. Siapa yang perlu berproses belajar dalam hidup ini? Proses belajar bukan untuk anak-anak. Dari semenjak kita lahir sampai sebelum menghembuskan nafas, kita harus terus belajar. Dari mulai nafas pertama yang kita tarik dan nafas terakhir yang kita keluarkan, kita terus belajar menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik lagi. Sahabat seperjalanan, kalau rumah tanggamu ingin menjadi rumah tangga yang baik, kalau komunitasmu ingin menjadi komunitas yang baik, kalau kemudian pekerjaan, usaha, dan dimanapun setiap sahabat seperjalanan berada, kehidupan kita ingin menjadi pribadi yang kehidupan bisa memberkati, maka tindakan yang perlu dilakukan adalah menyukai didikan, menyukai teguran, dan jangan membenci teguran, dan kemudian jangan menutup telinga, menutup mata kepada didikan yang diberikan oleh siapapun juga. Bahkan anak-anak itu bisa mendidik orang tuanya, karena anak-anak bisa melihat kekurangan orang tua dengan lebih gamblang, lebih benderang, lebih terbuka, tidak tertutupi. Mari, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jadilah pribadi yang tidak hanya menyukai hal-hal yang kita sukai, tapi kita juga menjadi pribadi yang menyukai didikan, yang menyukai teguran. Karena firman Tuhan berkata, didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa yang membenci kepada teguran akan mati. Biarlah kita terus menjadi pribadi yang bertumbuh sebagaimana yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami terima. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, ingatlah teguran yang menghidupkan. Rendah hatilah untuk menerima didikan teguran yang memberikan banyak manfaat buat kehidupan kita. Amin.